Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Deddy Sudarto Yoyo Juragan. Kali ini saya mau sharing tentang puyuh untuk pakan yang saya gunakan. Jadi pantengin terus video ini sampai akhir. Jadi dari awal saya tanam puyuh, saya memang menggunakan pakan pabrikan ya juragan, tidak pernah menggunakan pakan oplosan ataupun pakan campur sendiri. Dari awal pakai pakan pabrikan, meskipun beberapa kali ganti merek, tapi dari awal terus pakai pakan pabrikan, belum pernah coba untuk mengoplos untuk pakan puyuh yang saya gunakan. Kenapa 100% pakai pakan pabrikan? Karena memang pertama dulu pernah diajak temen untuk mengoplos pakan, cuma ya mau lihat dulu apa temen itu berhasil apa enggak. Jadinya saya mantau dulu, kalau memang berhasil dan bisa maksimal akan saya ikuti. Tapi dari pertimbangan teman yang mengoplos dan hasilnya kurang begitu maksimal, jadi saya putuskan tidak pernah memakai pakan oplosan ataupun pakan mix sendiri ya. Beberapa pertimbangannya sih yang jelas itu untuk pakan oplosan untuk puyuh ya, ini berdasarkan pengalaman di sekitar saya, nggak tahu kalau di tempat lain mungkin bisa berbeda atau pak nyampurnya beda, jadi mungkin hasilnya juga berbeda. Kalau tapi berdasarkan temen sih, untuk pakan yang pakai oplosan itu puyuh itu gampang stres. Itu salah satu alasan kenapa saya tetap memakai pakan pabrikan dari awal. Soalnya enggak cuma 1-2 orang aja yang pengalaman seperti itu, karena beberapa teman yang mengoplos seperti itu hasilnya ada puyuh yang stres, itu susah untuk mengembalikannya, untuk mengobatinya, dan juga sekali drop itu untuk mengembalikan produksinya itu cukup sulit. Untuk pakan yang oplosan harus sabar dan diberi pakan pabrikan dulu baru dioplos lagi, itu pun nggak bisa maksimal. Makanya dari awal memang untuk menghindari hal-hal seperti itu lebih baik saya menggunakan pakan pabrikan sejak awal. Selain itu karena memang kalau pakan yang oplosan itu kan ada campuran bekatulnya, nah itu salah satu faktor juga. Untuk mencari bekatul itu kadang juga susah, meskipun kadang dapat itu pun enggak kualitas terbaik juga bisa. Kadang hari ini kualitasnya bagus, lusa kualitasnya kurang bagus, itu kan kurang konsisten. Jadi itu salah satu hal mungkin yang membuat kualitas dari pakan oplosan sendiri itu kurang bisa maksimal. Jadi beberapa hal itu lah yang membuat saya tetap memakai pakan campuran ya, pakan pabrikan maksudnya, tidak pernah memakai pakan oplosan. Selama bertanak puyuh ini hampir 3 tahunan ya, selama pakai pakan pabrikan ini nggak pernah dicampur, murni dari pakan pabrikan itu produksi alhamdulillah bisa mencapai 92-95% untuk total produksi. Saya hitungnya kan per 1000 dan per butir, karena di sini kan jualnya itu per tray atau per kardus, jadi kan bisa dihitung jumlahnya. Selain itu kenapa pakai pakan pabrikan sih ya, karena nggak perlu repot-repot mengoplos untuk mencampurkan pakan, nggak perlu kesana kesini untuk mencari bahan campuran pakan yang harus dibikin. Tinggal di rumah pakan pun kalau mau habis telepon sama agennya pun diantar pakan yang pabrikan, jadi lebih efisien waktu sih sebenarnya. Nggak harus kesana kesini untuk mencari bahan pakan yang oplosan, dan juga untuk mengoplosnya itu kan juga butuh waktu. Selain itu pakai pakan pabrikan itu manfaatnya juga ya, telurnya itu lumayan gede-gede. Kalau awal memang kecil, tapi kalau udah besar-besar, udah agak umur, telurnya ini lumayan gede dibanding pakan yang oplosan. Karena memang saya sendiri sudah pernah membandingkan dengan punyanya teman saya yang pakai pakan oplosan dengan pakan murni pabrikan, itu telurnya lebih gede yang pakan pabrikan. Kalau mungkin yang jualnya per kilo itu lebih
bagus untuk memakai pakan pabrikan ya, karena memang pakai pakan pabrikan itu beratnya ada. Meskipun pakai pakan pabrikan pun untuk kohenya pun nggak terlalu bau ya, nggak terlalu basah. Di sini kohenya kering semua, mungkin karena ya saya berikan abu gosok atau gimana, tapi selama ini kan nggak pernah ada kotoran yang basah, semuanya itu kering. Meskipun banyak yang bilang kalau pakai pakan pabrikan itu kohenya akan basah, tapi selama pengalaman saya sih kohenya kering terus ya, nggak terlalu basah ya, basah-basah kotoran lah, bukan yang benar-benar basah. Dan saya sudah sharing untuk kohe di video saya sebelumnya, bisa cek di playlist saya ya juragan. Nah itulah juragan kenapa saya memakai pakan full pabrikan, nggak pakai pakan campuran. Salah satunya yaitu bisa mencapai produksi yang sangat maksimal, bisa 92 sampai 95% untuk produksinya. Oke, sekian dulu untuk sharing kali ini tentang dunia puyuh ya juragan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanya-tanya di komentar. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Like jika info dari saya ini bermanfaat, dislike jika info dari saya ini tidak berguna sama sekali. Share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya jika masih ingin mengikuti saya. Saya Didi, stay focus and make dream come true. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.